Senin 17 Juli 2023, Presiden Jokowi kembali mereshuffle kabinet untuk yang ke-9 kalinya. Reshuffle kali ini di posisi 1 menteri, 5 wakil menteri, dan 2 one team press. Mereka adalah Menkominfo Budi Aris Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, Wamendes Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansuri, Wamen BUMN Rosan Roslani, serta Wamenak Saiful Dasuki. Sejatinya, Konstitusi UUD Negara RI tahun 45 menjamin hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan mengganti pembantu-pembantunya, dalam hal ini menteri. Akan tetapi, kabinet di bawah Presiden Jokowi memperlihatkan akrobatik yang berbeda. Pergantian bukan karena perbaikan, tapi justru karena kebobrokan yang berkelanjutan. Demikian respon yang diutarakan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM, Julius Ibrani, kepada Forum Keadilan. Kabinet Jokowi, kata Julius, telah dijangkiti penyakit bawaan yang lebih mematikan dibanding rezim sebelumnya. Penyakit itu tercermin dari pola perilaku menteri-menteri Jokowi. Sebut saja 2 menteri terjerat kasus korupsi, Mensos dan Menteri KKP, lalu Menteri Agama Menak Fahrul Razi yang memicu kontroversi lewat pernyataan doa disisipi bahasa Indonesia sampai pelanggaran cadar dan celana cingkrang bagi PNS atau ASN. Reshuffle terhadap ex-Menkominfo Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi BTS semakin menegaskan kebobrokan kabinet Jokowi. Belum lagi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga diperiksa KPK. Reshuffle kabinet Jokowi justru memperburuk akhir hayat kepemimpinannya. Benar saja, Menkominfo Budi Aris Setiadi langsung bicara soal pengawasan terhadap media sosial, ucap Julius. Ditegaskannya, istilah pengawasan pada era otoriter Orde Baru bisa dimaknai sebagai tindakan untuk membungkam suara publik yang sudah dalam kondisi kritis di tangan Presiden Jokowi akibat kriminalisasi aktivis HAM. Mirisnya, tidak ada diskursus apalagi gagasan substansif soal perbaikan sistem demi pemenuhan hak asasi manusia pada posisi yang digantikan. Kominfo misalnya, terkait sistem anti korupsi atau yang paling mendasar akses informasi dan internet di wilayah terpencil. Apalagi soal keadilan di isu desa, kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta pemanfaatan BUMN demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana pos-pos kementerian yang diisi. Padahal PBHI dan tim advokasi untuk kemanusiaan sedang mendampingi 25 korban gagal ginjal akut aptikal pada anak dari total 323 korban, di mana 201 diantaranya meninggal dunia. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin justru sibuk dengan UU Omnibus Law Kesehatan demi industrialisasi sektor kesehatan, khususnya privatisasi rumah sakit pemerintah dan otorisasi sertifikasi tenaga kesehatan yang absolut di tangan pemerintah. Lalu ada Menteri Sosial Tri Risma Harini yang angkat tangan tidak mau bertanggung jawab karena alasan ketiadaan anggaran. Dagelan pertanggungjawaban, menghina keadilan, tapi lolos pemecatan, murka Julius. Fenomena reshuffle disimpulkan Julius sebagai gambaran bagi-bagi kue politik ala Presiden Jokowi.